Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Jangan di skip dulu, gue akan ngasih tahu informasi penting buat teman-teman yang masih menanyakan kenapa tidak dicantumkan harga di setiap video ataupun postingan yang berkenan dengan produk toko Tosaurus, baik di itu channel Selamat Gini Hari ataupun di postingan Instagramnya dan Facebooknya Tosaurus. Lalu yang kedua, masih juga banyak teman-teman yang masih menuliskan, "Bang, DM harga dong," di komentar postingan IG-nya. Ini akan gue jawab. Sebenarnya semua hal ini sudah gue pernah jawab bersama Ko Kevin yang ada di sebelah sini nih, cover channel YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja kalau mau secara lengkap. Tapi kali ini gue akan jawab secara singkat sebelum gue mereview unit yang baru datang di Tosaurus. Jadi gini, kenapa tidak dicantumkan harga di postingan unit yang ada di Tosaurus? Pertama, itu berkenan dengan kurs rupiah terhadap dolar atau dolar terhadap rupiah yang kadang-kadang setiap tahunnya atau setiap bulannya bisa naik turun. Jadi nggak selalu tetap harganya. Misalnya nih, ada postingan unit airsoft gun di bulan Juni 2020 misalnya dengan harga, kalau dimasukin harga nih ya, harganya misalnya 9 juta. Tapi kemudian 2 bulan atau setahun kemudian, misalnya di bulan Februari 2021 ataupun 2022, karena kurs dolar Amerikanya naik, ya kan, itu sudah tidak relevan lagi di harga yang misalnya tadi 9 juta, pasti akan naik gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita tidak mencantumkan harga di setiap postingan, baik di video ataupun di Instagram. Lalu apalagi faktor yang menyebabkan harga itu tidak dicantumkan? Pertama tadilah ada kurs dolar terhadap rupiah yang selalu kadang-kadang naik atau turun misalnya. Yang kedua, misalnya adanya pajak atau tax yang masuk di setiap produk unit airsoft gun dari luar ke dalam negeri gitu kan, atau bea cukainya adalah seperti itu. Yang ketiga, misalnya dari segi unitnya sendiri atau airsoft gunnya sendiri, baik itu sistemnya, baik itu finishingnya, baik itu desainnya. Misalnya pada tahun 2019 unit Tokyo Marui dulu bahannya hanya terbuat dari bahan plastik ataupun ABS, tapi sekarang ini banyak unit-unit kekinian yang sudah mengupdate baik dari segi bahan ataupun sistemnya, dari misalnya dari bahannya ABS atau plastik, kemudian sekarang sudah menggunakan bahan metal. Lalu finishingnya dulu hanya cat-cat biasa, sekarang catnya sudah dilapisi atau model-model kayak Cerakote gitu kan. Mungkin dulu sistemnya hanya pakai baterai atau gas biasa, sekarang sudah menggunakan sistem-sistem yang sudah menggunakan baterai yang yang sudah anti konslet misal seperti itu kan. Lalu sudah menggunakan gas yang sudah bagus modelnya, tipenya, jenisnya. Jadi semua itu bisa merubah harga dari tahun ke tahun. Makanya kita tidak mencantumkan harga. Jadi kalau teman-teman mau detail jawabannya tentang kenapa tidak mencantumkan harga, teman-teman silakan langsung aja lihat di channel YouTube Selamat Gini Hari yang covernya seperti ini. Sekali lagi, itu sudah langsung dijawab oleh Ko Kevin gitu. Jadi nggak usah bingung. Kalau emang mau langsung tahu harganya, langsung aja telepon di 0 berapa? Mel? 08 berapa? WA-nya? 0852 84 kali 1911. Itu nomor WA-nya. Bisa langsung ditelepon ataupun di WA aja 0852 84 kali 1911 pada jam-jam toko buka, yaitu jam 11 sampai jam 8 malam. Di luar itu ya mohon maaf kalau slow respon, atau langsung di IG-nya. Ya kan, IG di tosaurus.idn. Ada postingan baru misalnya nih, di postingannya unit baru, ya kan, baru diposting. Daripada lama nungguin lu komen, "Bang, DM harganya." Kenapa lu nggak langsung aja yang DM balik gitu langsung ke adminnya? Itu pasti akan langsung dibales atau beberapa menit kemudian dibales lah ya, dibanding lu nungguin balasan komentar yang ada di feed Instagramnya. Jadi polanya dibalik supaya lu bisa mendapatkan respon yang cukup baik atau cepat lah ya intinya. Jadi teman-teman nggak usah gundah gelisah atau resah gimana gitu tentang kenapa sih toko Tosaurus lama banget jawabnya adminnya. Ya semua kan banyak yang nanya teman-teman. Jadi
gue juga termasuk ada admin di Instagramnya, jadi hampir setiap hari itu penuh yang nanya, ya kan, baik yang cuma nanya ataupun yang memang bener-bener mau beli. Nah itu dia tuh, kadang-kadang yang cuma nanya bikin waktu lama gitu, ya mungkin namanya lagi mikir-mikir ya mau beli barang-barang mahal kan, ceritanya seperti itu. Jadi itu kenapa alasannya semua sudah gue jawab. Mohon kalau lihat video di Selamat Segini Hari yang berkenan tentang unit airsoft gun di toko Tosaurus, lihat secara lengkap. Jangan cuma di skip. Ujung-ujungnya nanya, harganya berapa bang? Belinya di mana bang? Ya elah, makanya nonton tuh lengkap gitu. Jangan dipotong-potong. Kebiasaan kalau orang Indonesia maunya buru-buru baik gitu. Oke teman-teman, sekarang gua akan mereview unit dari produk Tokyo Marui. Ini beberapa kali gue mereview unit-unit di Tosaurus, itu sekarang memang lagi banyak brand dari Tokyo Marui masuk ke dalam Tosaurus. Yang nggak usah diragukan lagi betapa kerennya, ya, dari baik itu finishingnya, dari mulai sistemnya, desain-desainnya. Tokyo Marui itu gue rasa salah satu brand yang leader di produk-produk hobi kita, big airsoft gun. Kita langsung aja ambil kardusnya. Ini dia teman-teman. Unitnya adalah dari HK416C. Gitu. Seperti biasa, produk dari Tokyo Marui dari desain kemasannya aja memang bener-bener dipikirin, nggak coy? Nggak cuma sekedar hitam ataupun apa namanya seada-adanya, tapi ini finishingnya bener-bener bagus, gambar juga jelas sekali, detail. Foto jadi lu tanpa melihat dalamnya pun produknya juga udah bisa ngelihat, ya kan? Lalu di sekitarnya pun juga banyak informasi tentang produk yang ditawarkan di dalam kardus ini. Tuh, udahlah, nggak usah pakai lama. Apa aja sih isi dari kemasan produk HK416C? Tapi sebelumnya, gue pengen ngasih tahu bahwasanya di real steel-nya nih digunakan oleh banyak negara-negara. Jadi HK416C ini juga banyak variannya. Ada HK416D, HK416C, ada HK416A. 7 kalau nggak salah ya. Jadi gue nggak terlalu banyak mengikuti, tapi sedikit banyak gue tahu varian dari unit HK416 ini. Ini adalah produk dari pabrikan di Jerman oleh Heckler & Koch. Jadi beberapa negara pakai seperti ini, adalah salah satu senjata resmi yang digunakan oleh pasukan Norwegia. Lalu juga Prancis pakai juga unit HK416C ini yang menggantikan unit-unit FAMAS. Lalu juga dipakai oleh apa namanya UKSF, pasukan elitnya Inggris juga pakai, dan juga tentunya Amerika juga pakai nih tentunya untuk pasukan elitnya SEAL Six Team yang terkenal dengan operasi pembunuhan atau penangkapan ataupun penggerebekan Osama bin Laden, gitulah katanya mah. Jadi kayak gini bentuknya, tapi kita mau lihat apa aja yang kita dapat dari unit ini. Oke teman-teman, sekarang kita buka. Setelah kita buka, tentunya ada apa namanya buku panduannya, itu nggak usah gua kasih lihat. Lalu juga ada ini ada cleaning rod, atau mungkin bahasa gampangnya itu sodokan untuk membersihkan inner barrel jika ada BB yang nyangkut ke dalam inner barrelnya airsoft gun kita. Lalu juga ada ini BB loader, 2 in BB loader untuk memasukkan BB ke dalam magazine, ya kan, daripada pakai tangan pegel teman-teman, jadi pakai BB loader aja. Dan juga ada tentunya magazinnya terbuat dari bahan aluminium, ini bisa masuk sekitar berapa BB? Mungkin 200 BB sekaligus, terbuat dari bahan aluminium, warna hitam, cukup keras. Dan yang terakhir ada, kita buka semacam kotak ini, isinya apa kita lihat. Itu ada ini alat untuk mengatur hop up, ya kan. Lalu juga ada spare BB, kita dikasih BB gratis, mungkin sekitar 100 BB. Dan ini penutup bagian flash header, jadi kalau kita nggak mainin unitnya, sebaiknya kita tutup ini supaya aman lah ya ke depannya gitu. Langsung aja kita ambil unit airsoft gun-nya. Oke teman-teman, ini adalah unit keseluruhan dari HK416C dari Tokyo Marui, ya kan. Seperti
Seperti kita lihat ini warnanya hitam doff dari ujung ke ujung, nggak ada warna-warna metaliknya, jadi doff. Seperti yang gue bilang di awal, ini adalah senjata yang digunakan oleh para elit negara-negara yang ada di dunia seperti dari Norwegia, Perancis, Inggris, bahkan Amerika yang kemarin katanya waktu penyergapan Osama bin Laden menggunakan unit ini, salah satunya HK-116C. Kita nggak usah ngomongin terlalu banyak sejarah tentang unit ini, kita langsung aja ngomongin mainan yang ada di hadapan gue sekarang. Jadi unit ini panjangnya sekitar 80 cm dan bisa di-adjustable menjadi mungkin 90 atau 100 cm. Kenapa? Karena bagian stoknya ini bisa kita panjang pendekan. Ini modelnya model seperti model PDW lah ya. Ini ada kuncinya, kita pencet. Nah, tuh. Kita bisa panjang pendekan. Cukup ringkas, jadi nggak model-model popor M4. Di bagian depannya ini ada untuk pengait seling. Ini terbuat dari bahan metal teman-teman. Hanya pada bagian ujung dari popornya terbuat dari bahan ABS dan sudah ada geriginya. Kalau untuk mengalihkannya kita pencet kembali lalu kita tekan. Gitu. Maju kepada bagian pistol gripnya. Pistol gripnya kita lihat di sini sudah ada teksturingnya. Cukup kasar kalau kita raba. Jadi kalau kita genggam pada saat kita tidak menggunakan sarung tangan sekalipun itu sudah cukup genggamable ataupun juga cukup enak yang genggam lah ya. Maju ke bagian bodinya, bodi di bagian sebelah kanan ini tidak banyak terdapat marking, hanya ada selektor dan magazine catch. Selektor ini seperti biasa ada single, auto, dan burst. Di baliknya juga ada selektor. Ini dia, artinya menggunakan sistem ambidex untuk bagian selektornya. Lalu di bagian atasnya juga ada bolt catch, tapi ini tidak berfungsi, hanya sebagai aksesoris dan tidak ada magazine catch. Jadi hanya ada selektor aja. Tapi di sini banyak sekali ada beberapa marking HK-116C dengan kalibernya dan seperti yang lainnya. Begitu. Kita maju ke bagian atas, ya kan? Di atas ini ada rail yang cukup panjang dari ujung body sampai ke bagian ujung handguard depan tuh. Dan sudah ada markingnya nih teman-teman. Terbuat dari bahan metal. Di bagian belakang sudah ada iron sight yang bisa kita folding dan kita bisa adjustable, dan ini ada charging handle-nya. Kita tarik, ini kebuka. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita maju ke bagian depan. Di bagian depan ini ada handguard. Panjangnya mungkin hanya 5 inch, jadi tidak panjang-panjang banget. Dan kita lihat di sini ada skrup atau baut untuk melepaskan handguard ini dari bodinya. Kalau kita ingin menggantikan handguard dengan model lain ataupun yang lebih panjang seperti model Giselle ataupun model M-Lock sekalipun. Jadi sekarang sistemnya sudah sangat dimudahkan untuk melepas part-part dari part lainnya atau dari bodi lainnya. Asalkan handguard yang ingin kita gantikan itu sesuai atau compatible dengan bodi yang akan kita kaitkan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini railnya ada di atas, samping, kiri, kanan, dan bawah. Jadi sudah cukup asik kalau kita tempelkan berbagai macam aksesoris di bagian-bagian sebelah sini seperti misalnya unpack ataupun laser sekalipun. Dan ini sudah include pembeliannya mendapatkan vertical grip. Kalau kita mendapatkan vertical grip kita pakai, itu sudah sangat menambah saat kita menembak itu akurasinya akan menjadi lebih tepat ataupun lebih stabil ya. Jadi pada saat tembak itu nggak goyang-goyang karena sudah ada vertical gripnya. Kalau itu yang gue rasain pada saat gue menembak menggunakan vertical grip. Kalau nggak ada vertical grip kadang-kadang kan kita menggenggamnya di bagian handguard. Itu nggak nyaman menurut gue karena tentunya karena selain banyak aksesoris, jadi akan jadi lebih lebar megangnya. Kalau nggak ada aksesoris pun kalau kita megang handguard begini akan nggak enak karena sakit lah ya. Ini kan terbuat dari bahan besi-besi. Kalau kita lebih kencang genggamnya lebih sakit. Itu teman-teman. Lalu di depannya juga ada front sight yang bisa dilipat juga nih. Dan flash header. Di depannya ini juga ada 2 pengait seling di kiri dan kanan. Dan ini tadi gue bilang penutup untuk flash header kalau sudah nggak dimainin. Jadi lebih aman. Begitu teman-teman. Untuk bagian atas ini bisa kita taruhin optik.
Bisa kalau udah ada optiknya, bagian iron sight ini kita nggak pakein. Begitu. Oke teman-teman, seperti gue bilang bahwasanya unit inilah menggunakan unit sistem baterai, dimana untuk mengatakan baterainya salah satunya ada di bagian handguard ini. Kalau kita perhatikan pada bagian relnya ada rel yang sedikit berbeda warnanya. Jadi kita pencet ini. Nah, sebentar. Nah, di sini ada kabel wiring untuk menyambungkan baterai untuk menghidupkan unit ini. Tapi sayangnya handguard ini sudah penuh dengan inner barrel, jadi tidak bisa memuat baterai. Jadi caranya adalah kita membeli atau menambahkan unpack untuk meletakkan baterainya. Jadi kita unpack semacam kotak itu, kita kaitkan ke rel ini, baru baterainya masuk ke dalam unpack. Jadi memang seperti tambahan aksesoris lah. Tapi kalau teman-teman mau rapi, ya kan, tidak menggunakan baterai di bagian handguardnya, kita bisa taruh baterai di bagian menggesinnya teman-teman. Ini menggesin terbuat dari bahan aluminium dan bisa mungkin memuat sekitar 200 bb sekaligus, ya kan. Tadi gue bilang cara masukin BB-nya menggunakan BB loader nih, begini nih, masukin. Nah, di sini kita bisa mengaitkan baterainya. Di sini ada kabel wiring juga nih, tuh. Kelihatan nggak? Nah, ini dibuat untuk masukin baterainya. Gua juga belum tahu pasti gimana bentuknya kalau ada baterai di dalamnya sini. Cuman kalau lihat dari kardusnya penjelasannya di sini bisa naruhin baterai. Nah, setelah ini dilepas pengamannya, mengisinya, baru kita bisa masukin nih. Itu keren lah coy. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari HK416C ya, compact version. Semoga teman-teman yang tertarik dengan unit ini silakan langsung datang ke toko Tosaurus selagi masih ada stoknya, ya kan. Seperti biasa gue ingatkan, biasanya kalau habis gue review ataupun gue taruh di Instagram toko Tosaurus itu nggak lama cepet hilang atau dibeli sama orang. Tapi tentu saja nggak usah resah, apapun unit yang kalian inginkan semoga bisa di PO-in oleh admin dari Tosaurus. Jadi kalau misalnya udah kehabisan ataupun ada unit yang memang diinginkan tapi nggak ada di toko, bisa di pre-order. Caranya ya langsung aja deh, lu ngomong langsung DM ke Instagramnya. Sudah berkali-kali gue kasih tahu caranya. Jadi teman-teman silakan disikat. Oke, sampai jumpa dulu di video review unit airsoft gun di Tosaurus bersama SGA. Dadah.